Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi saya di video kali ini Irwan Firdaus Uno ingin membawakan satu seri di dalam playlist kami, yaitu seri step by step ya. Nah, di dalam seri ini insya Allah saya akan menjelaskan kepada kalian step-step yang kalian butuhkan ketika kalian sudah memutuskan ingin memulai berbisnis travel. Oke? Nah, kita mulai dari seri step by step ini. Di video yang pertama, apa sih yang kita butuhkan? Step apa atau langkah apa yang kalian butuhkan untuk segera menjalankan bisnis travel kalian? Baik, yang pertama tentu adalah kalian harus menguasai ilmunya ya. Ada banyak hal yang perlu kalian ketahui dalam menjalankan bisnis tour and travel ya. Jadi bisnis tour and travel itu bukan cuman sekedar menjual tiket-tiket pesawat misalkan, atau tiket kapal laut, atau tiket kereta mungkin ya. Jadi bisnis tour and travel itu bukan cuman sekedar itu. Banyak hal atau banyak produk yang harus kita pelajari ya, harus kita kuasai. Biasanya di dalam dunia bisnis ini kita sebut dengan product knowledge ya. Jadi kita harus mengetahui betul produk-produk yang ingin kita jual itu bagaimana kegiatannya ya, berapa lama, kemudian apa saja yang akan didapatkan oleh pelanggan ketika mereka membeli produk itu ya. Nah, itu salah satunya yang harus kita ketahui adalah product knowledge. Tapi di balik itu semua ada ilmu yang harus kalian kuasai ya, yang kalian butuhkan nantinya ketika menjalankan bisnis tour and travel kalian ya. Karena ada step-step yang harus dilalui, mulai dari kita menerima inquiry misalkan atau permintaan dari pelanggan potensial, sampai dengan nanti kita melaksanakan atau dilakukan penjualan, kemudian produk yang kita janjikan misalkan paket tour kah ya, itu dilaksanakan, bahkan sampai kemudian si tamunya pulang atau pelanggannya pulang ya. Nah, itu semua harus kalian pelajari, kalian harus cari tahu ya bagaimana ilmu untuk menjalankan itu semua ya. Nah, banyak orang yang melaksanakan bisnis tour and travel ini dengan cara langsung saja masuk ke bisnisnya. Ya, tidak masalah juga sih, sama dengan seperti yang saya lakukan dulu. Saya langsung masuk ke bisnisnya dengan cara sekedar mencari tahu sana sini. Bahkan saya harus akui banyak di antara ilmu-ilmu awal saya itu saya dapatkan hanya melalui googling saja ya, seperti itu. Nah, yang jadi persoalan kemudian adalah bahwa ketika kita melakukan itu tanpa kita menguasai ilmunya, maka bisa jadi yang pertama kita akan banyak membuang waktu ya, karena kita melakukan hal-hal yang tidak tepat misalkan ya. Jadi karena kita melakukan hal yang tidak tepat, maka kita harus melakukan revisi kembali. Nah, ini akan banyak membuang waktu buat kita. Dan harus kalian ketahui juga bahwa di zaman seperti sekarang ini, ketika hampir sebagian besar dari orang itu melakukan segala sesuatunya melalui online ya, apakah itu melalui online, melalui internet, ataukah melalui social messaging ya, misalkan seperti WhatsApp dan lain-lain. Semuanya menuntut serba cepat ya, sehingga ketika kita melakukan sesuatu dengan tidak akurat, maka tentu kita tidak akan mendapatkan kepercayaan dari calon pelanggan kita ya. Yang kemudian yang kedua adalah bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan tidak tepat, maka itu juga akan banyak membuang sumber daya kita. Sumber daya yang saya maksud di sini misalkan yang pertama adalah sumber daya keuangan tentunya ya. Harus kita akui bahwa ketika kalian akan memulai bisnis tour and travel ini, kalian juga butuh modal lah ya. Walaupun mungkin tidak seperti bisnis-bisnis lainnya, modalnya relatif sih. Bisa kalian buat dia membutuhkan modal yang sangat besar, atau bisa juga kalian buat dia membutuhkan modal yang
sangat kecil. Paling tidak modal yang kalian butuhkan adalah bagaimana caranya kalian bisa koneksi dengan internet, ya, seperti itu. Jadi dengan menguasai ilmunya, maka kita akan banyak menghemat sumber dayanya, sumber daya keuangan, sumber daya tenaga, ya, dan lain-lain. Saya masih ingat satu hal, ketika saya baru masuk bisnis ini, saya membuat paket tur Jepang, ya, paket tur Jepang, dan paket tur ini saya buat sesuatu yang agak berbeda lah dengan kebanyakan paket tur yang ditawarkan oleh travel lain, apalagi travel agent besar selama itu, ya, pada waktu itu. Nah, saya membuatnya, kemudian saya berpikir bagaimana nih cara saya mempromosikan paket tur yang sudah saya buat ini, ya. Nah, karena saya juga kebetulan suka melakukan desain, ya, saya membuat katalog dari paket tersebut yang saya cetak di atas kertas yang, ya, boleh dibilang eksklusif lah, ya, boleh dibilang eksklusif. Kemudian saya mengunjungi banyak orang, kenalan saya, juga termasuk travel agent yang ada di kota Makassar ini, ya, saya kunjungi, kemudian saya tawarkan, mau nggak jualan paket tur saya, seperti itu, ya. Nah, orang-orang yang saya datangi ataupun travel agent yang saya datangi melihat katalog yang saya buat, ya, mereka semua kagum. Wah, luar biasa nih katalognya. Nggak pernah ada tur operator yang datang menawarkan katalog yang se-eksklusif ini, ya, dan sangat personalized, ya, seperti itu. Nah, tapi kemudian saya mendapati bahwa ternyata penjualan pertama saya untuk paket yang saya promosikan tersebut bukan datang dari katalog itu, ya, justru datangnya dari media sosial yang saya pakai, Facebook saya dan WhatsApp saya, ya, untuk juga mempromosikan paket yang sama seperti itu. Kemudian belakangan setelah saya sudah jalan, sudah tahu betul mengenai ilmunya, saya kadang-kadang suka senyum-senyum sendiri kalau mengingat pengalaman tersebut. Betapa naifnya, ya, betapa lugunya saya muncul dengan ide membuat katalog yang sangat eksklusif, yang notabene biaya untuk satu katalog saja itu sudah berapa, seperti itu, ya. Dan belum tentu kan kita membagikan katalog tersebut ke satu orang, ya, belum tentu orang itu membeli paket kita, ya. Bahkan untuk untuk pengalaman saya pada saat itu, ternyata memang penjualan saya untuk paket tersebut memang tidak berasal dari katalog itu. Nah, oleh karena itu ilmu itu menjadi penting, ya. Bagaimana kita mengetahui segala sesuatunya yang berhubungan dengan bisnis tour and travel ini, itu menjadi sangat penting agar kita bisa efisien dari segi waktu, efisien dari segi sumber daya, ya, dan yang terpenting juga terhadap mental kita, ya. Ketika kita menguasai ilmunya, ya, mental kita itu akan menjadi lebih siap, ya, karena kita akan belajar, kita akan mengetahui atau mengantisipasi terlebih dahulu kira-kira bagaimana yang akan terjadi di masa yang akan datang, apa kendalanya dan seterusnya. Kalau misalkan si pelanggannya minta seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau ternyata pelanggan yang lain minta sesuatu yang lain, apa yang harus kita lakukan? Dan seterusnya, ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ilmunya itu menjadi sangat penting, ya. Maka step pertama yang harus kalian miliki, yang harus kalian lakukan adalah bagaimana kalian menguasai ilmunya untuk menjalankan bisnis tour and travel ini. Oke, tapi sekali lagi kondisi yang ada sekarang sudah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Termasuk di kami juga di Jalan-Jalan Academy, kita menyelenggarakan kursus yang memang kita khususkan untuk menyiapkan, ya, orang-orang untuk menjadi seorang profesional dalam bentuk independent tour and travel consultant, ya. Nah, kalau memang kalian serius, silahkan kalian ikuti kursus tersebut. Oke, nah itu dia step yang pertama yang harus kalian lakukan, kuasai ilmunya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.